Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Oke? Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya doain sukses dan sehat selalu teman-teman ya. Terima kasih banyak kalian sudah dukung dan join di channel saya ini. Oke, kali ini saya akan bahas berita seru dan ya agak sedikit mengecewakan sih. Tapi saya akan jelasin di sini ya. Makanya saya selalu bilang saya nggak akan bahas yang enak-enak aja ya. Saya akan bahas juga ketika sesuatu terjadi. Karena apa? Semua yang saya share ke teman-teman semuanya adalah hal yang harus bisa saya pertanggungjawabkan. Oke? Langsung saya bahas. Kali ini saya akan bahas Shinja versus Saitama, teman-teman ya, atau Shinobi ya. Oke, langsung saja. Oke, untuk di hari ini si Shinja ini ya, atau Shinobi ini, saya bilang aja Shinja teman-teman ya. Si Shinja ini teman-teman mengalami kenaikan 5,79% ya. 5,79%, dan saya rasa ini bagus dari kemarin tuh sempat pump ya, kalau nggak salah dia 1,2 kemarin ya di sini. Oke, di sini kayaknya kemarin teman-teman 1,2 lah, bukan kemarin sih tapi yang tertinggi kemarin, dan sekarang tinggal di 914, kemarin di 1000 lebih. Sekarang saya ambil ekornya ya, buntutnya ya, biar teman-teman bisa lebih mudah lah buat saya untuk jelasin ke teman-teman semua. Nah, sekarang dia harga di 914, kemarin itu di harga 1200-an kalau saya tidak salah. Nah, sekarang mengalami penurunan, tapi it's okay teman-teman ya. Kali ini saya akan bahas mungkin dia ngambek atau gimana, tapi lepas dari ngambek dan bagaimana ya teman-teman, akan ada dua versi di Shinja ini. Nah, itu yang wajib kita jaga. Saya langsung bahas ya, Oke, kemarin teman-teman ya, di 8 Januari kemarin ya, di last minute ini sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan kalau kita baca di sini ya. Shinja tidak akan menjadi bagian dari Saitama. Inilah alasannya. Gila, ini langsung dari Watcher Guru teman-teman ya. Jadi waktu Saitama launching kemarin, saya akan cerita lebih spesifiknya teman-teman ya. Sejak launchingnya Saitama kemarin, swapnya Saitama, si Shinja ini kan kemarin ada di daftar teman-teman ya, ada di daftar untuk di dalam, jadi ada pra penjualan token di Saitama teman-teman. Si Shinja ini terdaftar di dalamnya. Jadi wow, kemarin tuh sempat naik tuh si Shinja karena Saitama menuliskan bahwa Shinja nanti akan diperdagangkan di dalam Saitama teman-teman. Tiba-tiba last minute itu enggak, Shinja itu di kick lah ya. Apa boleh buat ya, tapi kita baca aja dulu teman-teman. Saya agak kecewa juga sih, tapi it's okay karena Shinja punya trik baru, nanti saya akan bahas juga. Peluncuran aplikasi Saitama yang sangat dinanti-nantikan kurang dari 1 hari lagi. Nah, ini di post ini sekitar tanggal 8-an teman-teman ya. Di luar, di luar, launchingnya kan tanggal 10 ya, tanggal 10 di Indonesia. Jadi ini berita sebenarnya berita kemarin ya, ditulis ini kemarin, tapi ini masih baru lah menurut saya ya, belum terlambat, dan beritanya juga bukan mengenai cepat atau enggak ya, ini beritanya menurut saya berita kecewa aja menurut saya. Oke, peluncuran aplikasi Saitama yang sangat dinanti-nanti kurang dari 1 hari lagi. Di tengah semua kegembiraan, tim Shinobi memutuskan untuk mengumumkan bahwa koin asli jaringan Shinja tidak akan menjadi bagian dari aplikasi Saitama teman-teman. Wow, ini kecewa banget nih teman-teman ya. Pasti kecewa karena dia nggak di listing di Saitama. Ini kecewa banget. Oke, mengumumkan tidak akan di listing di Saitama. Setelah peluncuran versi uji kemarin, tim Saitama siap meluncurkan aplikasi Saitama. Jaringan bahkan memberikan sekilas aplikasi kepada komunitas. Oke. Banyak iklannya teman-teman di situs ini. Sorry ya. Sebagaimana dari daftar gelombang pertama, aplikasi hanya akan memerlukan 7 token termasuk jadi ini kemarin ini teman-teman ya, Kishimoto, Luffy, Deku ya ini ya, Kishimoto, Luffy, Deku, Shinja, Wyver, Lily Finance serta Impact Shinja. Nah, si Shinja di kick teman-teman ya, dikeluarin teman-teman. Nggak tahu kenapa ya.
Sinja bagaimanapun mengumumkan bahwa itu tidak akan menjadi bagian dari aplikasi. CEO Shinobi, Cliff Fettner, membagikan pernyataan yang mengungkapkan bahwa Saitama menegaskan pada menit terakhir atau ya last minute ya, menit terakhir terus si pihak Saitama bilang kami nggak akan melisting kamu di aplikasi kita. Wow. Tapi it's okay, Shinja punya trik lain teman-teman ya. Oke, Saitama juga menegaskan pada menit terakhir bahwa mereka tidak akan mendaftarkan Shinja. Jaringan melakukan pembayaran dan bahkan disetujui sekitar 3 minggu yang lalu. Padahal sudah deal 3 minggu yang lalu teman-teman ya. Namun Saitama ingin membatalkan kontrak. Lebih lanjut menjelaskan alasan di balik keputusan ini, Fettner men-tweet, dia nge-tweet gini lah. Dia seperti intinya ini tweetnya teman-teman. Intinya si Fettner ini nge-tweet statement dari Saitama. Saya rasa kurang profesional sih di pihak Saitamasnya ya. Oke, memberi label keadaan mengecewakan dan tidak profesional ya. Tim Shinobi tidak ingin melanjutkan daftar. Jadi mereka sudahlah, kalau nggak mau nggak usah lah gitu loh. Oke, routing untuk masa depan Cara Shinja, jaringan terhadap Saitama, semua keberuntungan untuk peluncuran. Komunitas Shinobi atau Shinja ini berkumpul dan menyarankan bahwa mereka tidak membutuhkan Saitama. Wow, perang nih ceritanya. Namun beberapa Saitama Wolfpack meluncur ke komentar dan menyiratkan bahwa Shinja memerlukan indikator aset permadani. Oke, jadi ini kan sudah ditranslate aset permadani, maksudnya gini teman. Shinja itu harus lebih menguatkan indikator rug pull-nya mungkin ya teman-teman ya. Permadani kan tarikan karpet lah, kira-kira seperti itu teman-teman setelah ditranslate. Komunitas Shinobi menunggu peluncuran Dojo Swap. Jadi ngambek ceritanya Shinobi ini, ya sudah kami juga punya Dojo Swap kok. Nah, Dojo Swap ini kira-kira sama Saitama ya teman-teman. Jadi mereka juga angkat dagu lah ceritanya ya. Kami juga punya Dojo Swap kok, kira-kira seperti itu. Intinya memanas lah. Terlepas dari daftar ini, token Shinja telah bernasib sangat baik. Baru-baru ini token tersebut melampaui 40.000 pemegang token hanya dalam 40 hari peluncurannya ya. Pindah ke hal-hal yang lebih besar, Shinobi telah bersiap untuk peluncuran Dojo Swap, platform pertukaran multi rantai pertama dari jenisnya. Platform tersebut mengungkapkan bahwa Dojo Swap akan mulai debutnya pada kuartal 1 tahun 2022. Jadi dari Shinobi sendiri ini, si Shinja ini ngomong ya sudahlah, nggak usah lah, takutnya di follow up kan, nggak usah lah. Kami juga di kuartal pertama di tahun 2022 akan launching Dojo Swap kok, atau kuartal pertama pasti ngerti teman-teman ya, 3 bulan pertama dari tahun ini, mungkin sekitar Januari, Februari, Maret ya. Di 3 bulan ini Dojo Swap akan di listing, jadi mereka nggak terlalu kecewa lah. Tapi mereka menyayangkan si Saitama ini tidak profesional teman-teman. Nah, ini akan kenapa makanya langsung anjlok sih dari 1.200 ke 900-an. Tapi it's okay karena Shinobi ini juga teman-teman punya project yang tidak kalah menarik dan tidak kalah bagus ya. Dia akan luncurkan Dojo Swap juga. Nah, di sini saya ambil poinnya ya. Terus setelah kejadian ini terjadi teman-teman, Saitama itu hampir diretas ya. Hampir diretas. Langsung kita cek beritanya. Ini perang nih. Oke, kita masuk ke beritanya Saitama teman-teman. Nah, dan setelah peluncuran hari pertama teman-teman ya, si Saitama ini langsung diserang di DDoS lah ya, di DDoS lah. Jadi kayak apa ya? Teridentifikasi ada penyerangan hack lah ya, kira-kira seperti itulah, peretasan lah, tapi masih diidentifikasi. Tetapi ini parah teman-teman, ini ngefek ya, sampai nggak bisa dijalankan gitu loh. Kita baca. Oke, Saitama Wolfpack ya sudah menunggu beberapa hari peluncuran Saitama. Oke. Karena ini saya baca sendiri karena di sini translate-nya nggak terlalu bagus ya. The Saitama masyarakat merayakan peluncuran aplikasi Saitama pada hari Minggu, tapi itu cepat bertemu dengan beberapa sakit orang-orang yang berbuat. Nanti kaku kalau kita ini. Jadi ada beberapa serangan yang dilakukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah ya ke Saitama ini, ke aplikasi ini ya. Mereka mengalami serangan bot besar-besaran segera setelah aplikasi diluncurkan ya. Setelah aplikasi ini dilisting langsung diserang bot teman-teman ya. Memperhatikan acara peluncuran yang diikuti Saitama official tweet ya teman-teman. Gila. Jadi langsung diserang gitu. Kami mengalami serangan bot besar-besaran pada
API ya, API pendaftaran kami yang menyebabkan beberapa gangguan. Kami membatasi penggunaan saat ini, sementara kami mengurangi serangan. Kami akan memperbaharui ketika aplikasi dalam operasi normal. Eta saat ini di jam 9. Oke. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Mereka yang telah ada di kripto sekarang tahu lebih baik untuk merilis aplikasi mereka secara diam-diam untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari peretas dan penipu. Namun Saitama mempelajarinya dengan cara yang sulit dengan beberapa pengguna mengeluh bahwa token Saitama mereka dicuri, teman-teman ya. Jadi gini. Jadi sempat keluar perspektif juga kalau kalau si Sinja ini masih perspektif ya teman-teman ya, belum saya hanya bisa menyampaikan itu. Masih ada dugaan ya, saya lihat di Twitter, oh jangan-jangan ini orangnya si Shinobi atau gini karena Shinobi juga kan akan meluncurkan Dojo Swap dan lain-lain, banyak juga lah cerita-cerita yang iri tentang Saitama. Tapi terlepas dari itu menurut saya nggak mungkin teman-teman ya, nggak mungkin karena Saitama sama Shinja ini masih bisa dibilang keluarga gitu loh, masih bisa dibilang tim lah ya. Jadi ini pasti unsur politik yang ya politik biasa lah, kira-kira seperti itu. Nah ini bisa jadi akan menguntungkan si ini teman-teman ya. Bisa jadi akan menguntungkan si Shinja kalau menurut saya. Bisa jadi akan menguntungkan si Shinja ini teman-teman. Karena apa? Orang semua dengan kejadian ini, orang akan mengenal Dojo Swap. Kalau kita berpikir secara politik dalam exchange ya, dalam cryptocurrency, berita ini akan membeludak dan orang akan lebih mengenal Shinobi. Oh, jadi dia nggak jadi di sini. Akhirnya orang membaca ke Shinobi. Nah, ini menurut saya salah satu trik. Dan kenapa saya bilang ke teman-teman ini Shinja ini kemarin saya kan sempat update Shinja ini bagus ya. Karena ya dia di jaringan Ethereum. Saya sangat kalau disuruh pilih ya, token atau koin yang berdiri di jaringan, saya lebih memilih yang berdiri di Ethereum ya. Kayak Shinja ini kan dia Etherscan ya teman-teman, dia di jaringan Ethereum. Tapi bukan berarti di jaringan Binance saya nggak suka, enggak teman-teman. Cuma kalau dibandingkan aset, saya lebih banyak aset yang di koin yang berdiri di jaringan Ethereum, kira-kira seperti itu. Nah terus teman-teman, si Shinja ini harganya masih di bawah sekali. Nah itu yang membuat saya minat. Makanya saya melakukan pembelian dan saya sudah anggaplah hilang. Ya, saya sudah hold lah, sudah keep, ini nggak boleh diganggu gugat. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena juga si Shinja ini juga ada holdnya, ada burnnya ya, ada automatic burn ya. Jadi dia ada program pembakaran token lah. Itu yang membuat saya tertarik. Oke, untuk Shinja ini, buat teman-teman yang megang Shinja ini, saya harapkan jangka panjang sih. Jangan berharap beli hari ini cuan besok. Ya minimal setahun ngehold si Shinja ini. Takutnya ya, biasa berdiri di jaringan Ethereum itu seperti Saitama sama Shiba itu kan di Ethereum juga, banyak juga sih yang berdiri di Ethereum. Tapi yang saya rasa yang micin-micin baru muncul ini yang punya punya power ke depan bagus ini Shinja ya, yang paling murah ya. Yang paling murah. Karena itu di Ethereum. Oke, kira-kira seperti itu dulu teman-teman ya. Update saya hari ini, saya yakin harga ke depan akan bagus untuk Shinja. Ini prediksi pribadi saya. Harga ke depan akan bagus untuk Shinja. Oke, itu saja. Selamat sore buat teman-teman semua. Semoga sehat dan sukses selalu.